Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryan Mansi, mahasiswa Universitas Raharja, jurusan Manajemen Informatika, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah dasar manajemen dan bisnis, yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen pada suatu perusahaan. Fungsi manajemen pada suatu perusahaan yang pertama yaitu perencanaan. Salah satu dasar dari fungsi manajemen adalah perencanaan untuk menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam perencanaan, diperlukan pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan. Perencanaan juga melibatkan pemikiran sistematis tentang cara-cara apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Salah satu caranya yakni dengan mengidentifikasi tugas yang diperlukan serta memastikan pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk menghindari kebingungan, ketidakpastian, atau risiko lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tersebut, seperti memiliki pengetahuan yang mumpuni, memahami tujuan perusahaan dengan komponen dan sumber daya yang ada, beserta masalah yang dihadapi, juga memahami topik-topik permasalahan yang dihadapi perusahaan, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, dan bagaimana cara tepat untuk mencapainya, guna memahami tujuan jangka pendek dan panjang yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya, fungsi yang selanjutnya yaitu pengorganisasian atau penataan. Selain perencanaan, fungsi manajemen adalah untuk pengorganisasian atau penataan, menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan, maupun manusia, dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Fungsi manajemen sebagai pengorganisasian sendiri terkait erat dengan hierarki manajemen. Pada level manajerial, fungsi pengorganisasian umumnya akan terjadi dalam beberapa tahap, seperti identifikasi dan pembuatan klasifikasi, mengidentifikasi berbagai peran, proses dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, lalu kemudian membagi peran dan tugas tersebut. Menetapkan tugas dan sumber daya. Perusahaan akan menetapkan tugas pada orang yang dirasa paling berkualitas dan menyediakan sumber daya untuk menunjang pekerjaan tersebut. Mendelegasikan wewenang dan membuat tanggung jawab. Pemberian tanggung jawab dan wewenang pada posisi-posisi tertentu untuk memastikan rencana kerja dapat berjalan secara efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengarahan. Fungsi manajemen pengarahan adalah untuk mengarahkan organisasi supaya bekerja secara efisien agar mencapai tujuan perusahaan. Pada intinya, fungsi ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan. Dalam level manajerial, hal ini berarti mengarahkan karyawan, mengelola ide dan mendapatkan feedback dari mereka. Tidak hanya mengarahkan, fungsi pengarahan pada manajer yang baik juga dilakukan dengan menginspirasi karyawan untuk selalu bekerja dengan baik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu pengendalian atau kontrol. Fungsi kontrol atau pengendalian pada dasarnya mengharuskan pemeriksaan tujuan secara terukur. Itu sebabnya bila kita menduduki level manajerial, agar fungsi manajemen ini bisa terlaksana, sangat penting bagi kita untuk menetapkan standar-standar sebelumnya. Dengan menetapkan standar-standar sebelumnya, kita bisa memantau kualitas dan mengukur bagian-bagian yang dirasa berhasil atau gagal. Sehingga agar proses kontrol berjalan lancar, bisa disimpulkan ada beberapa tahapan yang biasanya dilewati, seperti penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja secara aktual, evaluasi penyimpangan-penyimpangan, baru kemudian tindakan perbaikan dilakukan. Demikian yang bisa saya jelaskan.
tentang fungsi-fungsi manajemen pada suatu perusahaan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.